kita masuk ke soal 2 ya. Nah, soal 2 ini kita membahas tentang non-current liabilities. Kita baca dulu soalnya ya. Pada tanggal 1 April 2018, PT Olaf menerbitkan 1.500 lembar obligasi dengan nilai nominal 10 per lembar dengan rate 10% selama 3 tahun. Nah, 10% ini adalah kontraknya. Suku bunga pasar saat itu adalah 12% dan pembayaran bunga dilakukan semi-annually pada tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober. Di mana amortisasi premium dan diskon ini dicatat setiap pembayaran bunga dengan metode bunga efektif. Pada tanggal 31 Agustus 2020, obligasi sebanyak 60% ditebus dengan kurs 95. Kita diminta untuk membuat tabel amortisasi premium atau diskon, membuat jurnal yang terjadi selama tahun 2018 sampai tahun 2019, dan membuat jurnal penebusan, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2020, dan yang terakhir membuat jurnal saat jatuh tempo. Nah, ini diketahui, bisa kalian lihat, diketahui lembar obligasinya 1.500, par per lembarnya adalah 10, kontrak rate-nya adalah 10%. Karena kita membayar bunga semi-annually atau membayar bunganya 2 kali selama 1 tahun, makanya kontrak rate dan market rate-nya ini kita bagi 2, jadinya 5% dan 6%. Dan N-nya juga yang 3 tahun ini kita kalikan 2, jadinya 6. Maka dari itu selama 3 tahun kita membayar bunga sebanyak 6 kali. Nah, untuk menjawab, mengisi tabel amortisasi premium atau diskon, pertama-tama kita mau cari dulu nih total present value dari bonds tersebut. Caranya adalah dengan menjumlahkan PV nilai nominal dan PVA bunga. Nah, PV nilai nominal itu rumusnya adalah nilai nominal dikali 1 per 1 plus I per N, pangkat N, di mana nilai nominalnya adalah 15.000. 15.000 itu merupakan 1.500 lembar dikalikan dengan parnya. Per lembar adalah 10, maka dapatlah 15.000. Dikali dengan 1, dibagi dengan 1 plus 6% pangkat 6. 6% ini merupakan market rate. Jadi untuk menghitung rumus ini selalu pakai market rate ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga nih, kita masukin market rate-nya sebesar 6% karena kita membayar bunga secara semi-annually. Nah, untuk menghitung PV dan PVA ini dibulatkan 5 angka di belakang koma, sesuai dengan keterangan di soal. Dan perhitungan lainnya dibulatkan ke satuan terdekat. Jadi, untuk PV-nya sendiri, dapatlah 0,70496 dikalikan dengan nilai nominal 15.000. Maka, PV nilai nominalnya adalah sebesar 10.574. Untuk PVA bunga, rumusnya adalah nilai nominal dikalikan dengan kontrak rate. Dikali 1 min 1 per 1 plus I itu adalah market rate, pangkat N per I. Maka dari itu, angkanya adalah 15.000 dikali 5%, yaitu 750, dikali rumus PVA bunganya dapatlah 4,91732. Dikalikan dengan 750, maka kita dapatkan PVA bunga sebesar 3.688. Nah, PV nilai nominal ini kita jumlahkan dengan PVA bunga. Maka didapat sebesar 14.262 dengan keterangan diskon. Kenapa diskon? Karena total PV yang kita terima itu kurang dari harga obligasi tersebut. Jadi kan harganya kan 15.000 nih, 1.500 lembar dikalikan dengan 10 dolar per lembar, 15.000. Ternyata present value-nya cuma 14.000, maka dari itu kita mendapatkan diskon dong, karena lebih kecil. Nah, karena kita sudah dapat ini present value-nya, kita bisa memasukkan angka tersebut ke dalam tabel amortisasi premium atau diskon.
Karena pembayaran bunganya semi-anuali, pada tanggal 1 April dan 1 Oktober, kita mulai dari tanggal 1 April 2018, selanjutnya 1 Oktober 2018, 1 April 2019, dan seterusnya selama 3 tahun. Angka yang 1 April 2018 ini dikosongin dulu untuk interest to be paid, interest expense to be recorded, dan discount amortization-nya. Yang kita isi adalah bonds carrying value-nya sebesar 14.262. Untuk nyari angka-angka yang di bawah ini, nih interest to be paid ini sebesar 750 ini, itu didapatkan dari 15.000, yaitu adalah obligasi dikalikan dengan kontrak rate-nya 5%. Maka didapatkan 750. Interest expense to be recorded-nya dapat dari bonds carrying value yang tanggal sebelumnya 14.262 dikalikan dengan market rate-nya, yaitu adalah 6%. Maka dapatlah 856. Untuk diskon amortisasinya, yang 106 ini didapat dari tabel B, interest expense-nya dikurangi dengan interest to be paid-nya. Dapatlah diskon amortisasi sebesar 106. Nah, karena kita di sini diskon obligasinya, maka bonds carrying value-nya ini ditambahkan dengan diskon amortisasi yang ada. Jadi 14.262 ini ditambah dengan 106, dapatlah 14.368. Nah, untuk angka-angka selanjutnya juga perhitungannya sama. Interest to be paid itu sama semua ya, 750. Kalau interest expense itu caranya bonds carrying value dikali MR. Terus untuk mencari diskon amortisasi, caranya interest expense dikurang interest to be paid. Dan untuk cari bonds carrying value-nya, yaitu bonds carrying value tahun sebelumnya ditambah dengan diskon amortisasinya. Nah, lama-lama dia akan menjadi 15.000. Kita menjawab soal yang B, yaitu membuat jurnal selama tahun 2018 sampai tahun 2019. Nah, untuk tahun 2018 itu ada transaksi tanggal 1 April, 1 Oktober, dan 31 Desember. Di mana 1 April itu kita membeli bonds payable-nya, di mana 1 April itu transaksi bonds payable-nya, 1 Oktober itu adalah pembayaran bunga, dan 31 Desember itu adalah penyesuaian bunga. Nah, untuk tanggal 1 April 2018, jurnalnya adalah cash pada bonds payable. Kalau misalkan kita menghitungnya premium, maka bonds payable pada cash. Jadi tinggal dibolak-balik aja nih. Karena kita diskon, maka cash pada bonds payable sebesar 14.262. Nah, karena kita membelinya itu pada tanggal 1 April, maka kita tidak mencatat bunga. Karena di tabelnya juga nggak ada ya, kita mencatat bunga. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2018. Di mana ada pembayaran bunga nih, yaitu jurnalnya adalah interest expense pada bonds payable dan cash, di mana interest expense-nya ini di baris yang warna pink ini nih, pada tanggal 1 Oktober 2018. Interest expense-nya adalah 856, bonds payable-nya adalah 106, dan cash-nya adalah 750. Ini harus balance ya angkanya sesuai dengan tabel yang telah kalian buat. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2018 ini kita menyesuaikan bunga yang kita bayarkan di tahun depan. Jadi, jurnalnya adalah interest expense pada bonds payable dan interest payable. Nah, interest expense yang kita akui adalah interest expense-nya 3 bulan, 3/6, bonus payable-nya 3/6, dan interest payable-nya juga 3/6. Jadi masing-masing dikalikan 3/6. 3/6 ini dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember.
yaitu kita memakai interest expense pada tanggal selanjutnya. Karena ini tanggal 31 Desember, makanya kita memakai interest expense tanggal 1 April 2019. Ini yang list warna biru. Nah, perhitungannya adalah interest expense 862 dikali dengan 3/6, dapatlah 431. Bonds payable-nya juga dikali dengan 3/6, dan interest payable-nya juga dikali 3/6, dapatlah 375. ...2018 sudah selesai. Sekarang kita mau mencatat tahun 2019. Nah, pertama-tama pada tanggal 1 April kan kita membayarkan bunga di tahun tersebut kan, 1 April 2019. Tapi jangan lupa, interest payable yang telah terjadi di tahun 2018 kita catat juga, yaitu kita kurangkan, kita debitkan sebesar 375. Nah, setelah itu kita mengakui interest expense, yang sisanya sebesar 862 dikali 3/6, ini yang di list biru masih sama, dan bonds payable-nya 56, yaitu dari 112 dikali 3/6, serta cash-nya adalah 750. Cash-nya kita bayar full, karena kita udah membayar selama 6 bulan. Jadi di tanggal 31 Desember ini kita membayar interest expense-nya masih ngutang, interest payable, tapi di tanggal 1 April 2019 kita udah membayar interest payable dan interest expense-nya pakai cash. Lanjut tanggal 1 Oktober 2019. 1 Oktober juga terdapat pembayaran bunga, tinggal masukin aja nih di tabel yang tadi, 1 Oktober, kita lihat, 1 Oktober 2019 nih yang list warna ungu, ada interest to be paid 750, interest expense-nya 869, dan diskon amortisasinya 119. Angka ketiga ini kita masukkan ke dalam jurnal. Interest expense-nya 869, bonds payable-nya 119, dan cash-nya 750. Nah, untuk tanggal 31 Desembernya, caranya sama dengan yang tahun 2018, yaitu kita memakai tanggal 1 April 2020, yaitu yang di list warna kuning, sebesar 876 interest expense-nya, amortisasinya 126, dan interest to be paid-nya 750. Masing-masing dikalikan 3/6. Maka dapatlah interest expense-nya 438, bonus payable-nya 63, interest payable-nya 375. Jadi utang bunga kita di tahun 2019 sebesar 375. Nanti utang ini akan kita bayarkan dengan cash di tahun 2020. Kita lanjut ke soal C, karena soal B-nya kan cuman suruh kita buat jurnal dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Nah, untuk soal C, kita membuat jurnal penebusan pada tanggal 31 Agustus 2020. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita menghitung dulu BCV-nya, book carrying value pada tanggal 31 Agustus 2020. Jadi, 31 Agustus ini terjadi, kita lihat di tabel ya, balik nih. Di list kuning ini, 31 Agustus 2020 ini terjadi di list kuning, antara list kuning dan list oranye. Jadi terjadi pada tanggal 1 April 2020 sampai 1 Oktober 2020. Makanya nanti kita menghitung angkanya, mendapatkan angkanya dari kedua list ini. Nah, caranya adalah 14.725 yaitu merupakan BCV dari tanggal 1 April 2020 ditambah dengan 134 yaitu merupakan diskon amortisasi pada tanggal 1 Oktober dikalikan dengan 5/6. Kenapa dikalikan dengan 5/6? Karena kita mau carinya dari tanggal 1 April aja sampai tanggal 31 Agustus.
Nah, dikalikan dengan 60%. 60% itu merupakan obligasi yang ditebus. Jadi, obligasi yang ditebus adalah sebanyak 60%. Maka, book carrying value-nya ini kita mendapatkan 8.902. Jadi ingat ya, untuk mencari 31 Agustus ini, book carrying value-nya diambil dari yang sebelumnya, yaitu 1 April. Sedangkan diskon amortisasinya diambil yang sesudahnya, yaitu 1 Oktober, sebesar 134. Dikalikan dengan bulannya, dikalikan dengan bonds yang ditebus sebanyak berapa. Untuk redemption value, atau nilai penebusannya, itu cara carinya adalah 95%, yaitu kursnya, nih bisa kalian lihat di soal, ditebus dengan kurs 95, dikali dengan 15.000, itu adalah nilai bondsnya. Yang pertama kita hitung, yaitu 1.500 lembar, dikalikan dengan 10, dikali dengan 60%. Maka dapatlah 8.550. Maka dari itu, kita sudah mencari BCV, kita sudah mencari redemption value, terdapat gains nih on bonds redemption. Karena book carrying value-nya ini lebih besar daripada redemption value. Nah, jurnal penebusannya gimana? Jurnal penebusannya adalah interest expense pada bonds payable dan cash. Karena kita menebusnya pada tanggal 31 Agustus, jangan lupa kalau misalkan kita membuat jurnal penebusan, kita juga membuat jurnal pembayaran bunga, yaitu interest expense, bonds payable pada cash sebesar 442. Ini dari mana? Dari 884. 884 itu adalah interest expense yang kita bayarkan tanggal 1 Oktober. Jadi, interest expense pada tanggal 1 Oktober ini, yang tanggal sesudah penebusannya, 884, dikalikan 5/6, yaitu 1 April sampai 31 Agustus, dikali dengan 60%. Begitupun juga dengan bonds payable dan cash. 134 di list orange dan cash-nya 750. Dikalikan masing-masing 5/6 dikali 60%. Karena bonds yang kita tebus itu cuma 60%. Jadi kita juga menghitung bunganya cuma sebanyak 60%. Jadi nggak full kita ngitung bunganya. Nah, ini adalah jurnal kedua, ini adalah jurnal penebusan. Bonds payable 8.902, yaitu dari book carrying value yang telah kita hitung. Cash-nya 8.550, jadi cash yang kita bayarkan sebesar 8.550 dan kita mendapatkan gain sebesar 352. Soal terakhir yaitu buatlah jurnal saat jatuh tempo. Jadi, di tabel yang kita telah buat, itu jatuh tempo pada tanggal 1 April 2021. Nih yang di list warna abu-abu ini, maka kita juga membuat jurnal jatuh tempo pada tanggal 1 April 2021. Nah, jurnalnya adalah yang pertama kita mengakui bunga, yaitu interest payable. Kenapa interest payable? Karena ini kan 2021 nih. Pasti di tanggal 2020, tanggal 31 Desember, kita juga melakukan penyesuaian bunga. Kayak yang tadi kita telah lakukan tuh di tahun 2018 sama 2019. Nah, tanggal 2020 pun pasti kita juga melakukan penyesuaian bunga. Makanya kita kurangi dulu nih interest payable yang kita utangi di tahun sebelumnya. Masih sama jurnalnya, interest payable, interest expense pada bonds payable dan pada cash. Tapi kita cuman akui 40% saja, karena 60%-nya sudah kita tebus sebelumnya. Jadi sisa bonds-nya adalah sebesar 40%. Jadi untuk penebusan kita akui cuma 60% dan untuk jatuh tempo kita cuma akui 40%. Jadi nggak full 100%. Nah, untuk angka-angka ini yang di sini 750, 891, 141 dan 750 ini diambil dari tabel yang telah kita buat. Yang paling terakhir, 1 April 2021. Dikalikan dengan 3/6, dikalikan dengan 40%. Caranya masih sama kayak yang tahun sebelumnya.
Setelah itu, jatuh tempo, jurnalnya adalah bonds payable pada cash sebesar 6.000 karena nilai nominal bonds tersebut ada 15.000 dikalikan dengan 40%, yaitu sisa bondsnya. Maka bonds yang jatuh tempo sebesar 6.000. Untuk soal non-current liability sudah selesai.